Halo Decasmala. Halo, halo. Apa kabar nih? Baik, alhamdulillah baik. Ini baru rilis single judulnya Cinta tapi terluka. Cinta tapi tak terluka. Ceritain dikit dong, ini lagunya apa sih yang mau disampaikan lewat lagu ini? Kita simple aja sih, karena liriknya to the point. Ya, yang mau kita sampaikan ya sebuah kisah cinta tapi terluka. Jadi kayak ada dua sisi, tentang toksik, hubungan yang toksik, tapi tetap kita menaruh beberapa unsur cintanya itu sendiri sih. Jadi kayak in general cinta tapi terluka. Idenya dari mana nih, lagu ini nih? Dari pengalaman yang di sekitar atau? Ya, lagu ini saya yang buat berdasarkan inspirasi dari teman baik saya, bahwa dia punya kisah yang ingin disampaikan, dan ini menarik kalau dijadikan lagu karena sangat relate. Kita nggak bisa menghindari yang namanya luka. Ada orang yang berani untuk mengungkapkan luka itu, tapi ada yang juga nggak berani, dan ini bisa menjadi sesuatu hal yang menjadi menjadi perhatian masyarakat gitu, bahwa dengan luka kita bisa banyak belajar gitu loh, untuk mendapatkan yang lebih baik lagi, kebahagiaan yang lebih baik lagi. Intinya seperti itu. Untuk dari soundnya tadi saya dengar di trailernya ya, ini kok ada sound kayak vintage ya, 60 atau 70-an gitu ya. Iya. Itu mengapa memilih sound itu gitu? Apakah ini dari kesepakatan bersama atau mungkin dari Mas Irfan sendiri? Iya, kalau saya sebagai pemain keyboard gitu, kalau saya memang suka dengan sound vintage. Karena apa? Karena dia punya ambience sendiri. Ambience itu seperti suasananya tuh bikin orang jadi dimensinya jadi seperti punya imajinasi yang akan memancing perasaan orang gitu loh. Dan memang sound vintage itu nggak bisa dipungkiri punya khas gitu, dibanding dengan sound yang modern gitu loh. Kalau modern biasanya vintage tuh punya cerita gitu kan, namanya juga ada vintage, pasti ada, setiap sound itu ada membawa cerita kenangan gitu. Sound itu membawa flashback, nostalgia. Tapi memang bagian dari musik ini adalah bagian dari requestnya adik Govinda, minta Mas bisa nggak kita pakai sound vintage. Mungkin karena vintage itu cenderung dengan musik-musik The Beatles, makanya ada sound elektronik itu. Kita pilih memang sesuatu yang menyesuaikan lagu, karena lagunya lagu vintage sebenarnya. Ya, kalau dari gue sendiri, gue bisa menginterpretasikan lagunya lebih baik waktu sound vintage-nya itu. Vintage tuh menurut gue tanda kutip karena itu lebih ke real sound. Menurut gue yang modern itu interpretasi yang sintetik dari yang real. Jadi sebenarnya memang sound yang lebih deep ya, Dan karakter ya. Iya, nggak bisa dimanipulasi. Jadi memang semua hasil rekaman ini semuanya hasil rekaman yang real. Menyesuaikan orang itu juga vintage maksudnya gitu. Mas, dari sisi Citra sendiri boleh tahu nggak, maksudnya point of view-nya seperti apa sih? Apakah semua rembukan untuk membuat lagu ini atau seperti apa? Karena kan meskipun galau tapi terdengar nggak galau ya, biasa aja gitu loh. Gimana Mas? Kalau dari sisi musik sebenarnya kita kan ngalir aja ya. Saya, Peter, sama Mas Irfan tuh bikin musik udah nggak ada yang ngomong ini jelek, nggak. Apa yang keluar udah spot ya udah itu gitu. Jadi semua natural. Jadi apapun yang kita kerjakan dari album sebelumnya sampai single sekarang ini, sesuatu yang natural. Kita nggak ada koreksi. Udah ini oke. Jadi oke aja tuh on the spot. Bukan setelah selesai baru kita oke. Oke ya ini oke nggak? Oke. Udah rekam. Semuanya natural. Ditambah lagi saya sama Denny kan juga udah lumayan banyak terjun di dunia perpanggungan gitu kan, berbagai macam kayak acara kompetisi dan itu kan terlibat dalam semua genre. Jadi di kepala kita tuh udah ada opsi, lagunya seperti ini ya, ini nih yang ini loh resepnya ini. Dan yang paling penting adalah eksekusinya harus bikin Peter nyaman, karena yang bisa menerjemahkan ini dalam sebuah lagu adalah penyanyi. Kalau penyanyi merasa nggak nyaman, kita nggak lakukan. Makanya kita eksekusi udah langsung tanya, cocok nggak Pit? Cocok Mas. Kebetulan sih orangnya juga
sama tesnya, jadi ya nggak ada masalah. Nah, di sini perannya sebagai produser kita, Mas Ade Govinda, untuk ibaratnya ini loh yang enak nih gitu loh. Karena di kepala kita nih liar banyak banget nih. Yang jagain ya, Yang jauh-jauh banget, emang kita ini orangnya jauh banget. Nah, ini nih enak-enak gitu loh. Dia akan memutuskan seperti ini warnanya. Nah, seperti itu. Ya terus gue juga pribadi nggak ada kesulitan apa-apa karena pengalaman orang-orang yang bekerja sama di sini tuh emang udah ketemu penyanyi banyak banget, jadi mereka udah lebih kenal suara gue pribadi daripada gue sendiri. Jadi kayak bisa langsung enak gitu. Dan menurut gue ya dari menurut gue nih Pit ya, dari sekian lagu yang udah kita rekam ini menurut saya nih Peter lagunya paling ini, lagu ini dia nyanyi yang paling lepas. Karena apa? Karena sebetulnya yang main drum Peter. Jadi kalau beatnya udah nyaman pasti nyanyi juga nyaman. Jadi sekali lagi mungkin kedepannya mungkin Peter akan lebih juga banyak main drum ketika rekaman. Jadi insight buat kita juga, ternyata main drumnya bagus dan kita murah jadi nggak bayar yang lain. Itu yang penting ya. Oh ya, dalam proses pembuatan lagu ini masing-masing pada saat lagu dibuat ini mendengarkan siapa untuk influence. Maksudnya kan ada pasti ada Nah, lagu ini mesti tanya Mas Irfan nih, Mas Irfan influence dari mana nih? Gitu. Oh, gitu. Karena dia yang buat lagunya. Ya sebenarnya kalau saya bilang influence kembali bahwa kita nih saya udah ngalamin berbagai macam jenis musik gitu loh. Kalau kita bicara influence susah rasanya. Artinya di kepala saya kalau vintage tuh Udah ini loh. banyak, udah Udah banyak. ada bandnya gitu. Iya, udah ada banknya. Jadi kalau saya udah tahu. Oh, kalau vintage ini nih, parameternya apa? Sound seperti Rhodes. Di situ ada sound Rhodes, ada sound Mellotron. Itu kan pasti Mellotron kan orang tahu semua. Jadi alat-alat yang diciptakan tahun 70-an gitu kan. Kamu mungkin bertanya nih, Pak, kenapa song ide lagunya dari mana? Oh, ide musik. pada saat ide pada saat lagunya. ngedengar ya, pada saat apa lagu yang dibuat Referensi gitu. referensinya lagi lagi denger lagu itu, musisi siapa bukan gitu. musiknya. Ya notasinya. mengalir aja sih. Mengalir. Mengalir aja. Oh, maksudnya melodinya. Iya. Bahasa melodinya. Ya itu sih mengalir gitu. Saya mencoba bagaimana menciptakan komposisi notasinya tuh sederhana dan nggak terlalu jauh intervalnya. Misalkan pararara, notasinya nempel sedikit itu sih. Kalau saya sama Irfan tuh sebenarnya mirip. Kita tuh paham Peter tuh ada range-nya di mana nih. Jangan terlalu tinggi, jangan terlalu Iya. rendah. Kita bikin, jadi ketika bikin Irfan pasti ngebayangin Peter nyanyi. Ya, Oh, Peter kayak gini. kita juga harus ngebayang karakter dia. Oh, nih range-nya segini Iya, dia emang sampai spesial F. kita bikin buat Iya. jasmani, buat vokalis kita gitu. Jadi maksudnya bukan oh kita mau bikin lagu seperti C, Nggak, oke, nggak gitu. mari nggak kita dengerin band A, B, D. Enggak, kayak kita memang bekerja natural karena memang karakternya masing-masing di antara kita yang terlibat di musiknya memang sudah begitu karakternya. gitu. Udah saling memahami gitu. Ya, jadi memang nggak berpatokan sama beberapa referensi tertentu. Ya nggak mungkin kita bikin lagu yang karakternya kayak Michael Jackson gitu, nggak mungkin. Ya, sebagai Pasti. contoh gini, saya menciptakan not sederhana. Do re mi ini menurut tenggorokan saya. Begitu Peternya nih, enak lah Pit, nggak ada diganti notnya ini seperti jadi harus di adjust. Jadi harus ada penyesuaian dengan moodnya dia kayak gitu aja sih. Nah sebelumnya udah di share ke media sosial belum sih ya singlenya ini? Baru hari ini Betul kebetulan. hari ini ya? Iya. Maksudnya nanti udah siap belum dengan komentar-komentar netizen seperti apa gitu? Maksudnya mungkin ada yang relate dengan Ya, kehidupannya dia atau dengan pengalamannya dia sendiri gitu, gimana Peter? siap aja sih karena kita justru senang kalau ada Impact ya. respon maupun kritik yang menjatuhkan juga kita Iya. pukulin. Enggak. Nah pada dasarnya kan musik itu kan tiap orang punya interpretasi beda-beda Iya. ya. Tapi yang jelas kita bertiga udah lakukan yang terbaik secara teknik recordingnya, penggarapan lagunya. Jadi kita lihat masyarakat apapun yang masyarakat kasih impact buat kita nggak ada masalah. Iya. Yang udah kita rilis adalah menjadi bagian dari milik masyarakat sebenarnya. Ini kita udah nggak punya kontrol sama tracknya, silakan menikmati dan bersenang-senang. Tapi buat The Jasmala sendiri, buat Mas Irfan sama Mas Denny, memaknai single ini seperti apa sih? Maksudnya apakah lebih bebas memainkan musiknya secara bebas atau pengen mengembalikan lagi nostalgia musik yang lawas itu atau gimana? Memaknainya single ini apa? Ya dari awal kita udah nggak berubah, kita berfokus kita mau bikin musik yang 80-90-an di mana banyak harmoni, terus vokal juga nggak terlalu banyak macam-macam, dan kita banyak pengulangan juga, misalnya kayak pengulangan sesuatu yang gampang mudah diingat orang. Jadi memang proses ini yang kita lakukan adalah sesuatu yang biasa sebenarnya,
Jadi kalau saya tambahin sedikit untuk 80-90 kan punya ciri khas, biasanya punya intro ya gitu. Kalau zaman sekarang kan orang langsung bisa lagu gitu tanpa ada apa. Kalau sekarang kita punya warna pasti ada intro, jadi gerbang, jadi tanpa orang tahu judul lagu, intronya lagu ini dia akan nebak sendiri gitu. Kan ada juga interlude. Biasanya kalau lagu zaman sekarang nggak ada overtone, kita ada overtone. Itu balik ke 80-an. Overtone itu pindah nada. Jadi Peter naik satu Modulasi, dari G ke modulasi. A gitu. Modulasi. Oke, ini lagu kan ada menyinggung apa tema toxic relationship Iya, iya. kan, kalau dia kan. Kan kalau toxic relationship kan lagi rame juga kalau menurut dari The Chas Malang sendiri. Ada Toxic pengalaman itu ya, atau misalnya apa sih hubungan seperti apa sih yang dianggap toxic itu dari Ya setiap orang punya level berbeda dalam hal toksik ya. Mungkin ada yang di masa dalam hubungan pacaran aja dia pasti ada hubungan toksik. Ada yang di masa setelah menikah gitu. Jadi toksik itu relatif dan tingkatannya beda-beda. Tapi yang di sini sebenarnya universal aja gitu, bahwa setiap manusia harus namanya merasakan luka. Dengan luka itu kita akan belajar mengenal namanya siapa yang harus pantas kita cintai. Kan itu. Dulu sebenarnya kita mau bikin lagu judulnya Toxic, cuman udah ada lagunya. Toxic saya bundar. Bundar kopi saya. Serius amat ya tadi ya. Gue pengen bercanda. Soalnya gitu ya. Ini apa untuk lagu apa single ini apakah nanti akan dimasukkan ke dalam album atau emang single aja? Kalau misal ada album udah stok Siap. berapa single? Kita tuh alhamdulillah ketemu label yang konsepnya maunya album. Album kelar, album pertama udah kelar 7 lagu, album berikutnya ini kita sebenarnya udah siapin 10 lagu sampai 12 lagu kalau nggak salah. Berarti udah siap ya. Nah, jadi single ini menjadi bridging buat album kedua. Insya Allah gitu. Masuk kayaknya dalam album sih. Berarti udah siap. Dalam album. Udah apa stok udah ada ya, stok lagu. Udah ada stok. Karena lagu kita nggak ada yang beli, jadi kita pakai sendiri maksudnya gitu. Oke, thank you.